Alhamdulillah, kelas 7 A dan B ya. A dan B sudah bergabung beberapa siswi. Silakan beritahu teman-temannya untuk segera bergabung karena insya Allah sebentar lagi kita akan mulai ya. Faiza, boleh minta tolong dikabari teman-teman di kelasnya ya. Dan 7B, Ibu minta tolong ke Fatia. Fatia minta tolong ya untuk dikabari teman-temannya agar segera bergabung ya. Bu. Oke. Bu, Fatia sama aku satu sama kelas. ya? Oh ya sama ya. Bentar-bentar sama ya. 7A berarti 7A Ibu minta tolong ke siapa ya? Ke Zihada. Zihada. Cek Zihada, Ibu minta tolong untuk dikabari teman-temannya agar segera bergabung ya. Ya, sudah Bu tadi. Oke, keren. Dan teman-teman yang sudah bergabung, silahkan dibuka kameranya ya. Kameranya dibuka, kameranya diaktifkan. Hari ini kita kuisis sama seperti kelas C dan kelas D. Namun materinya akan Bu Evi sampaikan terlebih dahulu, maka dari itu silahkan diregepkeun ya, silahkan ditengepkeun kalau Ibu bilangnya Maya, beri perhatikan setiap apa-apa yang Ibu sampaikan ya. Materi kali ini tentang norma dan keadilan ya, norma dan keadilan. Jadi di minggu lalu kita membahas tentang perumusan. Nah, untuk perumusan kita pending dulu, kita ke norma dulu ya. Kalau perumusan intinya sudah dapat, kalian sudah paham apa-apa saja ya di materi kita ke norma hari ini. Boni. Iya, gitu. Saya nggak kedengar. Baru 20 orang ya yang sudah bergabung. Nah, Rizky sudah bergabung. Nanti di jam 10.15 ketika Ibu menyampaikan PowerPoint, tidak ada lagi yang Ibu admit ya. Makanya dari itu biasakan untuk disiplin, untuk bertanggung jawab bahwa jam kedua kita masih ada mata pelajaran. Jadi di lebih awal ya untuk bergabung. Suara Ibu terdengar jelas? Kansa? Jelas Bu. Oke, alhamdulillah ya. Baru 22 orang. Dua 25 orang, bertambah di jam 10:08. Oke, good job kelas 7A dan kelas 7B. Oke. Ambil ini deh. Wisisnya Ibu buka dulu ya. Wisis.
Ada 20. Siapa kalau aduh, aku belum. Oke, 27 ya di jam 10:09. Oke, 1 menit lagi. Jam 10:10 kita akan segera mulai karena hari ini Jumat ya. Atau hari Jumat itu lebih singkat. Ibu, Fadel dari kelas 7A sakit, jadi mungkin nggak akan bisa masuk. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Nanti cek lagi ke Ibu ya. Sama Ahmad Fauzian dari 7B, katanya izin juga. Ahmad Fauzian, oke, sip. Faiza nanti chat ke Ibu ya, siapa aja tadi, dan Zihada nanti chat ke Ibu siapa aja yang tidak hadir hari ini. Nanti Ibu rekap ya absensinya. Oke, sambil menunggu lagi jam 10:10 kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik ya di hari ini, di hari Jumat. Masya Allah yang cerah ceria ya. Tidak hujan di pagi hari, biasanya suka hujan di pagi hari. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi secara virtual dalam mata pelajaran PKN. Adapun materi kali ini adalah materi tentang norma ya. Ibu akan menjelaskan tentang norma, tentang aturan, lalu tentang keadilan juga ya. Ketika kita berbicara norma, kita berbicara juga keadilan ya. Oke, yang dibuka kamera di layar laptop Ibu hanya Faiza, Fatia, Dewi Kansa, Zihada. Oke, yang lainnya Fahri sudah dibuka, silahkan. Yang lainnya mana Ibra? Ibra mana Ibra? Atar, ada Atar. Ibra, Abrar, Raji, Raihana, Fahri. Muhammad Zaki, nah Fahri Murad Raditya, Safero, ayo silahkan kameranya dibuka dulu, kameranya diaktifkan. Seperti biasa, ini untuk menunjukkan kehadiran ya, barangkali kalian lupa. Bu, aku tuh hadir, lama enggak, kan ada buktinya nih, hari Jumat tanggal 29 siapa saja yang suka hadir. Kalau Ibu seperti itu ya, kalau Ibu ditulis nih siapa yang hadir dan siapa yang enggak hadir. Jadi ketika di akhir PAS atau PAT, Bu, kok aku nilai PKN-nya sedikit, jadi jangan menyalahkan Ibu, karena kalian juga tidak bisa bekerja sama. Maka dari itu, ayo ya kita bekerja sama. Kalian udah MTS nih, udah besar ya, udah remaja. Oke, Ibu izin ke toilet boleh, mangga. Yang mau ke toilet silahkan, yang mau minum boleh, tapi kalau makan jangan dulu ya, kita mulai belajar. Sudah siap semuanya sebelum nanti kita ke kuisis? Siap ya? Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang norma dan keadilan ya. Norma dan keadilan akan Ibu jelaskan pada hari ini. Sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya kepada Fatia. Fatia Gaisani. Fatia, di rumah ada norma nggak? Ada aturan nggak? Ada. Ada. Apa aturannya? Salah satu contohnya, Fatia. Apa ya? Oh, coba. Sebenarnya sih yang simpel aja gitu, misalkan salin yang kayak gitu. Sebenarnya itu bukan norma yang harus ada tulisan gitu, terus ditempel kayak gitu. Jadi ya buat mengingat aja sendiri. Oke, betul sekali. Kata Fatia, di rumah Fatia itu lebih menekankan kepada sopan santun. Kalau mau pergi harus izin ya, harus salin. Kalau ada orang tua yang lebih dewasa, kita juga harus sopan gitu ya, harus santun. Betul, itu juga salah satu bentuk dari norma. Ibu ingin ke Mutia Zahra. Mutia Zahra dari 7B. Iya, Bu. Ya, di rumah ada aturan nggak? Ada norma nggak? Oh, ada. Apa sih? Contohnya apa? Contohnya kayak tidur harus tepat waktu kayak gitu, tapi nggak boleh lebih dari jam 10 gitu. Oke, betul sekali. Nah, di rumah Mutia itu tidak boleh tidur lebih dari jam 10. Harus tepat waktu. Itu sama nggak, Bu, aturan? Ya, itu sama dengan aturan, itu juga sama disebut dengan norma ya. Oke, keren.
Sekarang Ibu ke Ibra. Ibra 7B juga. Ibra, cek Ibra. Ada suaranya Ibra? Atau nggak ada suaranya? Iya, Bu. Ya, Ibra, di rumah ada aturan? Ada. Apa aturannya coba? Kalau tidur gak boleh terlalu malam. Tidur nggak boleh terlalu malam. Ada lagi? Apa ya? Udah, itu aja. Oke, nggak apa-apa itu. Jadi kalau di rumah Ibra, tidur juga tidak boleh terlalu malam. Coba di rumah Hasna. Hasna 7A, Hasna Nur. Ada nggak aturan di rumah? Ada, Bu. Apa aturannya coba? Kayak kalau misalnya habis ngegunain sesuatu gitu, itu harus dikembaliin lagi gitu. Jadi jangan disimpan di mana aja. Sama berarti kayak di rumah Ibu. Jadi kalau kita habis menggunakan sesuatu barang itu harus ditempatkan di Soalnya nanti kalau misalnya tempat mau dipakai lagi itu biar nggak susah nyari ya kalau kayak gitu ya. Nah itu adalah bentuk atau salah satu dari norma dan keadilan ya. Oke, kita ke PowerPoint. Sip. Berarti di semua rumah-rumah ya itu sudah ada aturan dan sudah ada norma. Nah ini sudah terlihat di layar laptop atau layar handphonenya? Sudah, Bu. Keren. Boleh disiapkan buku catatannya karena setiap Bu Evi mengajar pasti ada catatan kecil yang harus dijawab ya. Biar kalian nanti tidak susah kalau PAT, PAS nggak usah buka PowerPoint, buku catatan aja sudah cukup ya. Nah, norma dan keadilan. Coba kita ke slide 2 dulu ya. Pernah nggak kalian melihat fenomena seperti ini di gambar? Pengendara motor itu menggunakan trotoar atau bahu jalan untuk digunakan untuk pakai motor, pernah nggak? Pernah. Pernah ya, sering malahan Bu, setiap hari Ibu juga sama. Lewat contong ya. Ini harusnya si bahu jalan tuh untuk pejalan kaki digunakan oleh siapa? Oleh pengendara motor sabari kebutuhan PA-nya. Nah, itu juga salah satu bentuk pelanggaran norma. Nah, apa sih yang kalian pikirkan jika melihat gambar di samping? Coba ada yang bisa mengungkapkan? Kira-kira apa sih yang dipikirkan? Amburadul ini Bu, semerawut gitu ya. Coba ada yang bisa menyampaikan? Orangnya belum belajar. Orangnya belum belajar. Bikin yang di depan. Orangnya belum belajar, orangnya malas, orangnya kurang etika berarti ya. Betul sekali. Kalau misalkan seseorang itu punya etika, punya aturan, dia tidak mungkin menggunakan bahu jalan untuk digunakan untuk lewati motor gitu ya. Demi cepat-cepat ke kantor, demi cepat-cepat ke sekolah atau ke tempat kerja, mereka menghalalkan segala cara. Akibatnya apa? Pengguna pejalan kaki itu merasa terganggu. Ibu juga seperti itu. Ketika hak ibu untuk berjalan tidak ada, digunakan oleh mereka, si pengendara motor, ibu juga kadang-kadang suka emosi ya, suka marah. Kadang-kadang lihat yang lagi yang suka parkir. Suka parkir sembarangannya. Eta salah satunya ya. Kadang-kadang suka parkir sembarangan, Bu. Ya, betul sekali. Kalau itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang belok ke kiri, itu ibu-ibu ya. Nah, ini juga sama. Berarti orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melanggar aturan ya, orang-orang yang melanggar norma, baik itu norma di masyarakat, norma di keluarga, atau norma di sekolah ya. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini ada gambar ibu guru. Apa itu norma dan keadilan? Boleh ditulis ya, karena ibu akan ngambil hal pentingnya saja. Norma itu adalah kaidah atau aturan, adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma adalah kaidah, aturan, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Kalau kalian ada pertanyaan seperti itu, langsung menjawab aturan atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, udah langsung betul ya. Ada tujuan nggak Bu dari norma? Jelas. Setiap norma, setiap aturan ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Di rumah tadi,
aku nggak boleh lebih dari jam 10 malam kalau tidur, harus tepat waktu. Tujuannya apa? Biar sekolahnya nggak kesiangan, bangunnya lebih pagi, sholat subuhnya nggak kesiangan ya, kayak begitu. Biar kalau pagi-pagi itu, karena kita nggak bergadang, jadi semangat. Kalau begadang ya, tidur jam 2, harus bangun lagi jam 5 karena sholat subuh. Jangankan buat sekolah, buat mendengarkan Zoom, Bu Epi, buat bangun aja asal leles, tidak bertenaga, letih, lesu, lunglai ya. Karena apa? Kita nggak punya tenaga. Coba kalau kita tidurnya tepat waktu, jam 9 aja kita sudah tidur. Bangun lebih pagi jam 5, seger. Apalagi kita sudah mandi ya, mandi sebelum subuh, tambah seger dan menambah aura ya, aura kepada kita. Nah, itu tuh kalau misalnya kita suka bangun pagi, lalu mandi di pagi hari, ya, kalau tubuhnya tidak terpanggil, insya Allah aura yang kita pancarkan aura positif, bukan aur-auran auranya ya, tapi aura positif. Nah, kalau keadilan, nah jadi ke aur-aur eta keadilan. Keadilan itu apa sih Bu? Ketika ada norma, berarti kita harus menetapkan keadilan. Contoh. Kalau Faiza berteman itu nggak mungkin hanya satu orang aja, pasti Faiza punya beberapa teman. Ada yang teman-teman deket banget ke Faiza, ada yang suka ngasih ke Faiza, ada yang cuek ke Faiza, ada yang nyinyir ke Faiza ya, kayak gitu. Tetapi meskipun kita bergabung, ada 4 orang nih, Faiza tuh yang lebih dekat ke Faiza, meskipun kita berbeda nih ya, beda sukunya, beda budayanya, tetap kita harus adil. Ada dia mah pedit, mau libere, ku abg nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita harus adil dengan siapapun kita berteman, dengan siapapun kita berkenalan, kita harus adil ya, tidak membeda-bedakan teman, apalagi di kelas nggak boleh membeda-bedakan. Yang pintar-pintar aja ya bikin kelompok teh, yang kurang pintar ya makin tersisihkan. Tapi coba kalau misalkan di kelas aku tuh ada 6 nih yang pintarnya, dibagi satu kelompok satu ewang, kan aman, damai dan tentram ya kalau seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tentang norma? Kalau nggak ada Ibu lanjut ya. Oke, Bu, kalau norma itu ada berapa? Nah, ini. Norma yang ada di masyarakat itu ada 4. 1, norma agama. 2, norma kesopanan. 3, norma kesusilaan. 4, norma hukum. Lupa. Oke. Norma hukum ya. Jadi ada agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum. Bu, kalau adat bagaimana? Kalau adat itu juga sama, termasuk norma, namun sanksinya itu tidak terlalu tegas gitu, hanya dilaksanakan oleh adat-adat tertentu saja. Oke, nih norma agama. Norma agama, ingat ya, norma agama itu berasal dari wahyu Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan yang Maha Esa ya. Artinya apa, Bu? Sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari Tuhan. Peraturan yang sifatnya bersumber dari Tuhan. Itu norma agama. Sanksinya bagaimana, Bu? Jika melanggar, melakukan dosa, sanksinya siksaan. Siksaan di mana? Siksaan di neraka. Wallahu alam ya. Disiksanya seperti apa? Karena kita belum pernah mengalami ya. Nah, tapi kita meyakini kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak ngaji, berarti Allah akan marah nih. Berarti kita melakukan dosa, apalagi kita meminum minuman keras, misalkan ya, berzina gitu ya. Itu juga sama, sanksinya akan kita rasakan ketika di akhirat nanti gitu ya. Tapi kita meyakini segala sesuatu yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita berbuat baik, insya Allah akan dapat kebaikan juga. Tapi kalau kita berbuat jahat ke orang, kita juga akan dapat karmanya. Kalau tentang quotes kan karma is real ya. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan atau kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan menimpa kamu juga ya. Auzubillahimindzalik. Makanya sebisa mungkin kita harus berbuat baik kepada siapapun ya. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, ini nih contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemarin sudah Bu Evi sampaikan, agama di Indonesia itu beragam, tapi agama yang kita yakini kan sekarang agama Islam ya, dan nanti gitu ya.
dan tidak akan pernah berubah gitu ya. Agama Islam apa Bu yang harus kita laksanakan seperti sholat ya, ngaji, melaksanakan sunnah, lalu tahfiz nih, tahfiz dan tilawah itu yang harus kita gencarkan lagi semangatnya. Jangan sampai kendor nih tahfiznya, jangan sampai kendor juga tilawahnya gitu ya. Ini salah satu bentuk kebaikan gitu ya, bersedekah, zakat itu salah satu bentuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau kesopanan tadi Bu, di rumah aku mah lebih menekankan kepada sopan santun, salim, kalau ada orang yang lebih tua ya salim. Lalu kalau disapa, nyapa, ramah gitu ya. Nah, ini boleh ditulis ya, pengertiannya adalah peraturan hidup yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Apa? Sanksinya gimana kalau norma kesopanan? Sanksinya tidak tegas, hanya apa? Hanya berupa teguran, cemooh, diasingkan, dan caci maki kalau kita melanggar. Contoh nih ya, apa? Contoh nih, kalau misalkan ketemu sama guru, kita nggak nyapa, jangankan nyapa, hai ibu, hai bapak, jangankan nyapa, ngelihatnya aja enggak, buang muka misalkan ya, gurunya sampai tahu nih, kan ditegur, ih kenapa kamu buang muka, harus ramah atuh sama guru teh, harus ramah atuh sama teman teh. Nah itu salah satu bentuk teguran, karena sanksinya tadi tidak tegas ya. Contohnya, jangan meludah sembarangan, maksudnya boleh meludah tapi tidak di sembarang tempat. Lalu berbicara dengan menggunakan bahasa sopan dan halus, jangan gogorowokan gitu ya, jangan hei kamana, nggak usah, gunakan bahasa-bahasa yang halus ya, yang sopan. Lalu ketika bertemu dengan orang yang lebih tua yang kita kenal, baik itu guru, kakak kelas, kakek, nenek, kita ucapkanlah bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang bagus. Serius ini, saya serius sekali. Gitu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tentang norma kesopanan, pasti mudah dipahami lah ya, kalian mau udah pintar ya. Nah, selanjutnya nih, norma kesusilaan. Ini ada gambarnya kartun ya. Duh, Mak, masih pakai LPG 3 kilo, kayak orang susah aja. Ini yang nyinyir ya, padahal dia pakai kayu bakar. Pengertiannya apa, Bu, kalau kesusilaan? Kesusilaan itu adalah aturan-aturan yang bersumber dari hati nurani manusia, berupa perintah dan larangan hati nurani. Contoh nih ya, kalau kita berbuat bohong, kita ngebohong nih, kita ngambil sesuatu, kita nggak ngaku. Mungkin di hadapan manusia kita selamat ya, dengan kebohongan kita diselamatkan. Tetapi hati nurani kita tidak bisa berbohong. Kalau kita misalkan makan sesuatu nih di rumah, udah tahu itu kita punya si kakak, punya si teteh, tapi kita makan, pas nanya, ini sama siapa dimakan, pasti sama Hasnanya. Enggak, aku mah nggak makan, padahal Hasna, bener, Hasna yang makan. Oke, di hadapan manusia kita merasa tidak bersalah, tapi di hadapan Allah dan hati nurani kita tidak bisa dibohongi. Ya, kita tidak bisa berbohong dengan hati. Orang lain bisa kita bohongi, tapi hati tidak akan pernah bisa dibohongi ya. Sama dengan ketika kita suka sama orang lain, cie, ih naon, padahal mahnya, nah itu hati kita tidak pernah bisa berbohong. Contohnya gimana, Bu? Tadi kita harus jujur, tidak boleh menyakiti hati orang lain, sama teman nggak boleh nyinyir, nggak boleh berburuk sangka sama teman, harus berbuat baik ke teman ya. Kita harus berbuat baik apalagi ke lingkungan pertemanan gitu ya. Tidak boleh menyakiti hati orang lain. Ingat, ketika kita berbuat jahat, maka kejahatan akan menimpa kita juga ya. Jangan, karena kita mengimani apa yang kau tuai itu yang akan kau apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai gitu ya. Kalau norma hukum, Bu, ini ingat, norma hukum sanksinya tegas karena berasal dari negara atau lembaga-lembaga tertentu. Pengertiannya apa? Seperangkat aturan yang dibuat oleh negara, berisi apa? Berisi perintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar atau tidak boleh dilakukan ya. Sanksinya apa, Bu? Tegas dan memaksa serta mengikat.
Kayak hari ini kamu harus PTM, misalkan, aku udah malas bangun pagi, tapi kewajiban kamu, tugas kamu adalah sekolah, harus memaksakan, ya harus dipaksakan gitu, karena tegas dan memaksa. Contohnya apa? Korupsi. Itu korupsi salah satu pelanggaran hukum ya. Makanya Pak Ajay juga kemarin sudah divonis ya, hukumannya 2 tahun ya Pak Ajay, wali kota Cimahi, 2 tahun. Sekedap 2 tahun mah itu hitung refreshing aja Bu. Kenapa yang kasus korupsi itu suka sebentar gitu ya? Entahlah. Pak Ajay 2 tahun. Jadi membunuh, nah ini salah satunya, membunuh kita tidak boleh. Kalau membunuh hewan juga, kalau hewannya langka, kalian kena sanksi yang tegas ya. Karena apa? Hewan-hewan langka itu dilindungi. Mencuri itu bisa berbagai hal ya, mencuri. Kalau mencuri hati mah enggak dikenakan sanksi ya. Terkecuali mencuri sendal gitu ya, mencuri motor, mencuri mobil, itu jelas itu tidak boleh. Pencemaran nama baik nih, contohnya apa? Misalkan Fatia tuh dijelekin sama teman-teman kelasnya, sampai diposting di Instagram, di Facebook, Fatia tuh bla 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 bla. Meskipun tidak menyebutkan nama, tapi kan sudah tahu dengan inisial misalkan. Nah itu nggak boleh ya, pencemaran nama baik. Pelecehan seksual, nah ini nggak boleh ya, antara laki-laki dengan perempuan, ingat harus ada jarak. Dicolek, ditoel nggak boleh. Kalau laki-laki, Noel kamu gimana? Tonjok aja, saran Bu Evi ya, kita nggak boleh dilecehkan oleh laki-laki. Kita juga harus mempertahankan diri nih, kalau di jalan ada yang witwiu, kamu marahin aja nggak apa-apa, karena ibu juga pernah di witwiu ya, ibu lempar aqua botol aja, dan untuk pakai motor, jadi langsung kabur gitu kan, nggak masalah kalau kayak begitu. Tuh kalau lagi jalan, gunanya kamu harus punya bela diri itu untuk melindungi diri sendiri ya. Nah, bullying itu, tingkat bullying di kalangan pelajar itu sangat tinggi sekali. Efek bullying itu sangat mendalam ya bagi seseorang atau korbannya. Si pelaku mungkin tidak merasakan, cuma gitu nih baper, nih lebay gitu ya. Padahal ketika kita mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, apalagi menghina sifatnya ya, menghina fisik terutama, itu akan menggoreskan luka yang mendalam. Sakit banget. Gendut, begang, misalkannya galing, nah kan itu salah satu bentuk bullying. Hidung putih, sipit gitu ya, itu kan kadang-kadang suka menjadi bahan lelucon, padahal itu tidak selayaknya dijadikan lelucon gitu ya. Ketika kita sudah berbicara fisik, menjelek-jelekan seseorang dengan fisik gitu ya, itu sudah bukan lagi dianggap dengan lelucon, itu sudah bully. Dan bully ini juga salah satu bentuk pelanggaran hukum ya, nggak boleh. Kalau orangnya tidak menerima, ini kan bisa menjadi kasus ya, bisa dibawa ke pengadilan, kantor polisi, diadili nanti. Jadi janganlah ya, sama teman nggak usah ada bully gitu. Dan Bu bercanda, kalau bercanda sampai keterlaluan mah udah itu lebih dari bercanda. Jadi jangan sampai keterlaluan ya untuk bercanda ke temannya, biasa-biasa aja. Nah, ini nih tadi kata Ibu, norma sosial. Norma sosial itu norma adat ya yang berlaku di masyarakat. Jadi ada tata cara usage, ada kebiasaan, ada tata kelakuan. Ibu ngambil contohnya aja ya. Kalau tata cara, norma tata cara ini disebut dengan bentuk perbuatan dengan sanksinya yang ringan. Contohnya sendawa, terab atau ya bahasa Sundanya mah. Kalau kita sendawa paling juga disenserikannya, paling diketawain sama teman, ini terab gitu ya. Lalu mendecak itu ceplak lah ya, ketika makan tuh bersuara, itu paling juga ditegur gitu aja. Lalu tidak mencuci tangan sebelum makan, kebayang aku ya nggak mencuci tangan, aduh kuman-kumannya menempel. Nah itu paling tegurannya ringan. Kalau kebiasaan, nah ini ada gambar orang Jepang ya, Ibu ngambil di Jepang. Kalau orang Jepang itu ketika bertemu seseorang itu membungkukkan badannya sebagai ucapan terima kasih gitu ya. Nah kalau di Jepang juga selain negaranya sangat bersih, juga aturannya sangat bagus banget gitu ya, patut untuk dicontoh oleh kita. Nah, membuang sampah nih jangan sembarangan, harus ke tempatnya. Kadang-kadang udah makan pisang dibuang di jalan, kan itu bahaya. Kalau ada yang kena kan bisa terpeleset dan jatuh ya. Kalau kebiasaan ini adalah cara bertindak yang digemari oleh masyarakat. Di Jepang membungkukkan tangan. Kalau di orang Sunda
ketemu, kita lewat nih di depan komplek, ada ibu-ibu lagi ngobrol, kita kan suka mangut dan bilang punten-punten atau pararunten gitu ya, permisi. Nah, itu adalah salah satu bentuk cara bertindak atau perbuatan yang digemari oleh masyarakat. Kadang-kadang nih, kalau di kampung-kampung ya, kalau kita lewat lewat orang-orang gitu ya, kalau ibu-ibu yang lagi ngobrol, ternyata lewat nyelonong gitu ya, kadang-kadang suka dibilang ini juga hayam gitu ya. Nah, makanya kita sebagai orang-orang pendidik ya, orang-orang terdidik yang punya aturan, kita biasakan ketika ketemu orang ya minimal kalau nggak bilang punten juga senyum lah, manggut gitu ya. Nah, itu Ibu titip ke kalian. Nah, kalau tata kelakuan ya, kalau tata kelakuan itu jika seseorang melanggar, sanksinya apa? Sama sih, nggak terlalu tegas banget ya, kayak menyontek misalkan ya, mencontek. Kalau lagi PAT nih, PAS nomor 1 sampai nomor 5 apa gitu kan, kalau daring kita nggak bisa tahu ya, tapi kalau sudah di sekolah kadang-kadang suka ada nih api-api nate pinjam penghapus lah, padahal di bawah penghapusnya teh ada tulisan nomor 1 sampai 10 apa, lalu nanti itu dibalikin lagi bolak-balik gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk tata kelakuan gitu yang sering dilakukan tapi dalam hal buruk. Berjudi, nah berjudi juga sama, tapi kalau judi hindari ya, judi mah udah banget gitu mah, udah nggak boleh dilakukan. Nah, kalau adat istiadat, nah Ibu mengambil di Baduy ya. Kalau adat istiadat di Baduy ini adalah adat yang sudah dipaku atau dikokohkan gitu ya oleh setiap daerahnya. Jadi di Baduy itu ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Di Baduy dalam, kalau ada orang yang mau menikah dengan orang Baduy luar, maka orang Baduy dalamnya itu dikeluarkan. Jadi harus ikut ke Baduy luar. Kalau Baduy dalam masih masih tradisional banget. Kalau di Baduy luar mah sudah mulai teknologi, mencuci piringnya juga sudah pakai sunlight ya kalau di Baduy luar. Tapi kalau di Baduy dalam itu masih pakai abu, masih pakai ampas kelapa gitu ya. Bagaimana Bu kalau mandi? Mandinya nggak pakai sabun, mandinya pakai dedaunan. Dulu Ibu ketika kuliah itu ada suatu kunjungan ke kampung-kampung ya. Ibu ke Kampung Naga sudah, ke Cipagelar juga sudah, di Sukabumi, ke Baduy juga apalagi ya. Nah, ketika di sana rombongan kami itu disambut gitu ya, disambutnya dengan tari-tarian khas Baduy dalam gitu. Tapi di sana kami tidak boleh menggunakan kamera, jangankan kamera ya, HP juga nggak boleh, sinyal nggak ada gitu. Kalau misalkan ke gap nih buka kamera, kita akan mendapat sanksi dari sana. Nah, kalau Baduy dalam juga sama, itu tidak boleh memakan hewan berkaki 4 itu nggak boleh. Tapi kalau ayam masih boleh, tapi kalau udah ke kambing, sapi itu nggak boleh gitu ya. Mereka agamanya apa? Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan itu semacam dia punya kepercayaan, dia tahu yang menciptakan alam, menciptakan bumi itu siapa, ada Tuhannya, tapi mereka lebih mengagungkan ke Dewa Matahari. Jadi Dewa Matahari itu yang menyinari bumi gitu ya. Kalau misalkan musim hujan nih, mereka tuh melaksanakan ritual. Ritualnya apa? Memanggil matahari nih, buat apa? Buat menyinari gitu, karena nggak ada lampu di sana. Tidur gimana ya? Tidurnya gelap-gelapan. Bajunya saja warna hitam dan putih. Dan baju ini terus-menerus digunakan sampai bukan putih lagi, kayak udah coklat atau krem gitu ya. Nah, ini seru banget. Nanti kalau kalian suatu saat nanti ya ada acara-acara, bolehlah berkunjung ke Baduy gitu ya, di Baduy dalam atau Baduy luar. Nah, sama dengan pemilihan presiden juga, mereka nggak perlu milih ditanya satu-satu ya, nyoblos nih presiden nomor 2, nomor 1 enggak. Tapi kalau kata ketua adat, nih semua kita harus milih presiden. Coblos nomor 2 ya, kalau kata ketua adatnya nomor 2 ya nomor 2, kalau ketua adatnya nomor 1 ya nomor 1. Makanya kenapa kalau nanti ya ketika pemilihan entah itu pilpres, entah itu pilgub, biasanya gitu ya, si tokoh-tokoh yang akan mencalonkan ini datang nih ke Baduy. Karena apa? Banyak kan masyarakatnya lumayan gitu untuk menambah suara gitu ya. Mereka datang nih, saya mau ini sok atau cek puun, namanya puun ya, ketua ada tuh puun, sok cek puun, pilih abi ya. Kalau kata puunnya udah si A ya si A, kalau kata puunnya si B ya si B gitu ya. Nantilah mudah-mudahan masih ada filenya
di kamera nanti Ibu pengen menunjukkan gitu ya. Baduy itu gimana gitu ya, tapi Baduy dalam nggak ada foto, tapi di Baduy luar gitu. Cantik-cantik orang-orangnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Karena apa? Yang mereka makan itu alami. Yang mereka makan tuh nggak ada junk food ya, nggak ada Starbucks, nggak ada kopi janji jiwa, nggak ada di sana ya. Mereka kalau misalkan mau minum ya dari mata air asli gitu. Kalau kuburan nih ya, kalau kuburan juga sama, di Baduy itu nggak seperti kita gitu, ada nisannya, ada patok-patoknya nggak ada. Kalau ada yang meninggal ya dikubur, ditanami pohon, ya bersatu dengan yang lainnya gitu. Karena apa? Mereka punya kepercayaan yang meninggal itu tidak akan meminta apa-apa gitu ya. Yang meninggal mah ya tinggal mempertanggungjawabkan aja kelakuan dia ketika semasa hidupnya. Itu di Baduy salah satunya ya. Nah, kalau di Kampung Naga sama, kalau ada yang orang Tasik nih ke Kampung Naga, itu Kampung Naga juga sama, bagus. Itu ada sungai terlarang, nggak boleh lewat, lalu nggak boleh ada TV juga ya. Tapi kalau Kampung Naga ini sudah mulai melek teknologi ya, sama dengan Cipta Gelar yang ada di Sukabumi. Ketika ke Cipta Gelar, karena harinya tidak memperhitungkan ya waktu Ibu ke sana, jadi kami beberapa kali dihadang sama ular, sama landak gitu ya. Tapi ketika menghubungi si puunnya di sana, entah itu ada komat kamit apa, alhamdulillah ketika si puunnya bilang insya Allah selamat gitu ya, selamat ya alhamdulillah selamat gitu. Kalau di Cipta Gelar lebih ke apa ya, lebih ke teknologi karena mereka menciptakan teknologinya sendiri gitu ya kalau di Cipta Gelar. Makanya Cipta Gelar itu salah satu kampung adat yang sudah modern. Nah, kalau hukum gimana? Tadi hukum itu bersifat formal ya, dibuat oleh lembaga yang berwenang ya, berwenang lalu sanksinya tegas. Contoh, kalau kamu pakai motor nggak bawa SIM, nggak bawa STNK ya akan ditilang gitu ya. Segimana kamu ngeles, Pak, Bu, ya saya mah anak jenderal, anak brigadir, bodoh amat, polisi tidak akan mendengarkan. Karena apa? Karena kamu sudah melanggar aturan di jalan gitu ya. Ibu kadang-kadang suka sengaja, ini banyak-banyak polisi di jalan nih, sengaja pengen lewat depannya polisi gitu biar ditanya ada nggak SIM-nya, ada nggak STNK-nya, tapi nggak pernah ditanya. Kenapa? Karena polisi itu tahu gerak-gerik orang yang tidak memiliki kelengkapan kendaraan. Kalau yang nggak pakai SIM, nggak punya SIM, nggak punya STNK tuh mereka tahu, oh si Eva cuma ngehindar wae. Nah gitu ya, jadi usahakan kita tidak boleh melanggar itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan sebelum kita ke kuisis? Kalau nggak ada, bersiap kuisis ya. Kuisisnya tentang norma hari ini ya. Oke, ya gimana? Yang habis kebiasaan itu, aku belum nyatet. Oh yang usage kayak gitu, nanti Ibu kirim di GC juga ya. Oke. Oke. Kita ke kuisis. Kuisisnya langsung start ya, start live. Faiza dan tadi siapa? Jangan lupa ya chat ke Ibu hari ini siapa teman-teman yang tidak hadir karena Ibu mau mendata. Oke, coba kasih. Continue. 20 soal ya. Silakan dicatat kodenya 409199. 409199. 409199. Ibu minta link. Oh, linknya boleh. Oh, Ibu sama syahada juga izin tadi kelupaan. Oh, syahada juga izin. Oke lah, apa-apa. Nanti bantu satu orang ya untuk nulisin kode. Nah, ini nih kodenya. Ini. Belum ada yang bergabung. Sip. Nah, sabit. Alhamdulillah, Bu Ika. Mana Bu Ika? Mau sombong nih. Alhamdulillah. Ada yang bersedia dan berkenan. Mama Putri Zoya. Oh. Zoe.
18. Ya, buat 18 orang. 19, 20. 21. Ada 30 orang tadi ya. Oke, baru 22. Ini yang lainnya kemana? Bu, sama Raffi Mm-mm. itu dia tadi sebenarnya Zoom pertama dia masuk, tapi Zoom kedua dia nggak masuk. Kayaknya dia sakit deh. Oh, Soalnya Raffi. emang dari beberapa hari yang lalu dia bilangnya juga sakit gitu. Oh, ya udah. Oke. 22 orang. Ada lagi yang mau bergabung? Kalau tidak, sambil menunggu ya, sambil berjalan kita mulai aja ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Ibra. Wah, nah gini ya. Oh gitu.
Ibu aku udah. Udah? Ya. Oke, Bentar. Kalau yang sudah, terima kasih. Silahkan kameranya dibuka dulu semuanya. Di loading di aku. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kameranya diaktifkan dulu ya. Kelas 7A dan 7B. Naufal, Devana. Kalau yang sudah jangan dulu keluar ya. Bentar. Sanrio, Barazuzaka. Barazuzaka, susah sekali nama-namanya. Raji. Dibuka dulu kameranya Razi, namanya Razi, keren, bagus. Oke, bersiap semuanya. Go Evi akan street shoot ya. Kalau belajar PKN masih untung bararautnya. Nah, gitu. 1, 2, 3. Keren, alhamdulillah. 10.51 yang belum silahkan melanjutkan kuisisnya, yang sudah silahkan boleh leave ya. Yang tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan dicek. Yang belum silakan ya. Selesaikan dulu kuisisnya. Aku udah Bu, boleh live? Boleh Mutia, silahkan. Makasih Bu. Sama-sama Mutia. Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum, aku Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Sendiri udah. Ya, dadah. Waalaikumsalam. Fahri udah, Fahri? Belum? Belum, Bu. Oke, tenang aja. Masih banyak waktunya ya. Kenapa? Siapa aja yang nggak masuk? Ada bacanya? Aku mau ngasih hadiah buat ponakan aku. Tapi masa lama banget sih dari Bandung ya aku teh nyari masak. Di situ cuma percobaan pengiriman paket akan dilakukan kembali besok karena sudah mencapai kapasitas poin. Oh, nggak salah ya WhatsApp tuh. Apa saya tanggal 27 kesana? Iya. Tanggal 27 kemarin. Ada di sana di Bandung. Oh, udah dicek belum? Belum. Cek udah nggak dibales. Mana? Oh. Ya sudah cek kebetulannya kan pesan bibit tapi udah dikirim. Terus sama aku mau negen barangnya nggak ada. Nah, tuh ini dikirim di sini. Tiga nama barangnya ke ayah nggak dari gila. Nah, nunggu deh. Tapi kan kalau pakai Shopee, kalau misalkan kita misalkan itu nggak jadi ngirim, uang kan jadi Shopee Pay kan? Oh iya. Aku kan akan Shopee Pay ke situ. Karena aku nggak jadi. Bu, aku udah. Oke, Fahri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang aina.
Lalu nanti cepet ke SMP 2. Bu Evi, aku udah. Oke, Nova, terima kasih. Makasih Bu Evi. Oke, sama-sama. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini anak aku ternyata masuk apa dengan seni budaya. Terima kasih. Berapaan? Berapaan? Heeh. Enggak waktu beli. Oh. Boys, bukan Bluetooth ya? Oh iya. Itu aja. Oke, kredit sudah selesai. Raditya Safero. Enak banget dong. Ini Miniso loh. Iya.